saja yang tadi, hanya beberapa orang saja yang bisa diizinkan untuk masuk di dalam ruangan Bupati dan ruangan Ketua DPRD. Sebetulnya di Bupati tadi itu, untuk saya secara pribadi saya rasa kurang puas dengan pernyataan, karena saya rasa lebih banyak dia omong itu hal-hal yang baik saja dan bersifat rohani sekali. Sementara ini kita berhadapan dengan realitas manusia yang sudah jadi korban, yang kita butuh sekali pernyataan sikap yang tegas, jelas dari beliau. Tetapi setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya beberapa catatan yang bisa kita sampaikan pada teman-teman semua, bahwa ada kehendak baik dari Bupati dan beliau sudah menyampaikan pernyataan sikapnya. Dengan yang pertama itu, beliau akan memerintahkan, bukan akan, tapi sudah memerintahkan tadi, dan kita semua sudah menyaksikan itu, memerintahkan Pol PP untuk kembali melakukan patroli, pengawasan, mengecek kembali operasi dari semua PAP yang ada di Sika. Jadi ada 34 PAP yang ada di Sika ini. Lalu berkaitan juga dengan administrasi izinnya, apabila tidak ada izin lalu beroperasi di bagian prostitusi yang tidak semestinya sebagaimana PAP itu, maka akan dilakukan proses penutupan atau dicabut izinnya. Lalu yang kedua, Bupati akan menyurati Polda untuk bertemu dengan Polda sendiri, membicarakan tentang kasus 17 anak ini, dan bertepatan juga nanti tanggal 19 mereka akan ada pertemuan di Kupang. Jadi pada kesempatan itu beliau tadi juga secara langsung menyampaikan bahwa tanggal 19 November mereka juga akan berjuang untuk bisa melakukan pertemuan dengan Polda. Lalu untuk gugus tugas TPPO-nya itu akan dievaluasi kembali, juga berkaitan dengan Perda dan Perbuk yang sudah mati berapa tahun lalu, tidak diperbaharui lagi, akan diperbaharui pada tahun 2022. Lalu yang di Bapak Bupati, lalu kemudian kita ke DPRD. Tadi kita menyampaikan 4 janji yang mereka sampaikan kepada kita pada tanggal 3 November. Tetapi 4 janji itu mereka belum sama sekali melakukan satu pun karena ada agenda yang padat. Kemudian tadi setelah ada diskusi, Ketua DPRD juga secara jelas mengatakan bahwa beliau akan menyurati Bupati untuk memerintahkan, merekomendasikan PAP yang bermasalah itu untuk dicabut, khususnya 4 PAP. Ya. Pertama itu menutup atau mencabut, jadi itu kita minta klarifikasi lagi, karena kalau ditutup sesuatu akan dibuka lagi. Kalau dicabut berarti memang benar-benar dicabut. Lalu kemudian yang kedua, awal Desember DPRD akan mengadakan rapat dengan Kapolres dan Kajari untuk kembali membahas kasus ini. Dan evaluasi Perda pada kesempatan tanggal 19 November mereka. Jika kita mau mendengarkan komitmen politik mereka dalam mengatasi tindakan pidana perdagangan orang, terutama kasus 17 anak di bawah umur yang dipekerjakan oleh 4 PAP yang sekarang proses hukumnya sedang berjalan, tapi kita punya kesan bahwa proses itu tidak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Bapak Bupati dalam diskusi dengan kita menyampaikan komitmen politiknya, ya, bahwa dia bertekad untuk kami berpendapat bahwa persoalan ini hanya bisa diselesaikan kalau penegakan hukumnya berjalan, ya, dan kita akan terus mengawal, memastikan agar proses penegakan hukum berjalan dan meminta pemerintah daerah untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Mungkin itu saja 1-2 hal yang bisa saya sampaikan. Secara jelas itu terkait dengan advokasi kita untuk penegakan hukum kasus
17 anak. Yang sempat juga tadi dalam diskusi kita berkembang yaitu bagaimana sikap ke depan agar kasus-kasus TPPO tidak terjadi lagi. Dan kita menuntut kepada pemerintah dan DPR untuk memaksimalkan gugus tugas. Jadi gugus tugas yang sudah ada, yang tahun 2017 dan Perda kita yang Perda nomor 6 dan Perda nomor 7 tahun 2016 itu harus benar-benar menjadi sesuatu yang hidup. Bukan hanya itu kertas kosong atau pencitraan, tetapi itu harus diimplementasikan. Nah, terkait dengan Perda yang sudah lama sebenarnya ada di Kabupaten Sika dan belum maksimal, itu juga salah satu faktor yaitu penganggaran politik anggaran yang sangat terbatas. Kalau kita omong tentang korban TPPO dan layanan-layanan yang harus dibutuhkan oleh korban TPPO itu sangat kompleks. Jadi kalau hak korban tadi saya sudah katakan bahwa hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan itu menjadi tanggung jawab jelas dari negara. Dan negara yang secara real yang bisa kita lihat yaitu bagaimana pemerintah Kabupaten Sika dan DPRD Sika itu punya komitmen politik untuk hal itu. Karena kasus TPPO bukan hanya terjadi 2 atau 3 tahun ini, tetapi dari data Truk-F itu dari tahun 2000 sampai 2021 itu jumlah korbannya itu 705 orang. Tetapi yang terkait dengan korban TPPO di PAP, perempuan dan anak yang dipekerjakan di PAP, itu dari data kita kemarin saya lihat lagi, itu sebenarnya sudah ditangani Truk-F itu sejak tahun 2006. Tahun 2006 sampai tahun 2021 itu korban yang TPPO di PAP yang dipekerjakan sebagai pemandu lagu itu ada 30 orang. Jadi kalau 30 orang kita presentasikan dari 705 berarti 4,26% itu kasus yang ada di PAP. Jadi ini bukan masalah baru sebenarnya. Menurut saya ini masalah yang sudah lama, tetapi ini menjadi hal yang baik. Dan menurut saya ini menjadi tamparan yang cukup keras untuk pemerintah dan DPRD Sika terkait dengan kasus 17 anak ini. Dan berikutnya yang terkait dengan Perda itu yang